sekian lama terbengkalai, akhirnya lahan seluas 1 hektar berhasil ditanami kentang oleh Argo Teknopark Universitas Brawijaya. ATPUB berhasil memanen sebanyak 25 ton kentang yang ditanam selama 3 bulan. Bertempat di ATP Cangar, Rektor Universitas Brawijaya Profesor Nufil Hanani AR beserta istri dan jajaran turut hadir dalam panen kentang perdana ini. 1 hektar bisa 25 ton itu luar biasa. Petani mungkin 15 ton ya. Di sini sampai 25 kan luar biasa itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi percontohan petani juga lah di sini. Karena sebagaimana diketahui, Argo Teknopark itu intinya adalah tempatnya teknologi. Ya, sehingga bisa dilihat tempatnya pelatihan segala macamnya itu akan dikembangkan sekarang. Tidak hanya panen kentang saja, namun rektor dan jajaran juga diajak untuk berkeliling melihat hasil tanam yang ada di wilayah ATP Cangar. Hari ini kita kedatangan Bapak Rektor dalam rangka panen pertama setelah sekian tahun kita belum memanfaatkan lahan yang jarang terpakai. Itu kebetulan kita tanami kentang. Alhamdulillah setelah 20 tahun lahan itu tidak terpakai, kita tanami, sementara ini baru 2 hektar dan alhamdulillah hasilnya juga sudah cukup lumayan, sehingga kami laporkan kepada Pak Rektor dan Pak Rektor bersama pimpinan lainnya bisa hadir menyaksikan panen kentang ini. Selain itu kami juga melaporkan rencana pengembangan di ATP Cangar ini. Antara lain kita juga akan mengembangkan wisata petik sayur dan bunga yang berbasis pada teknologi IT ya. Jadi nanti dikendalikan dengan IoT ya, digital semua. Bahkan kami sedang bernegosiasi dengan Social Farm Asia yang berpusat di Singapura ya. Nanti kita itu akan jualan lahan kecil-kecil gitu ya. Bukan jual, nyewakan lahan kecil-kecil 10x10 dan mereka menanamnya itu lewat HP-nya. Ya, jadi semacam main game begitu. Terus nanti kita yang melaksanakan di sini, jam berapa dia harus nyirami, jam berapa dia harus mupuk, itu dia lewat anu. Nah, kita di sini yang mengontrol. Jadi sudah kita setting semua lewat tangki-tangki gitu, air semua, itu semua pakai teknologi IT semua. Kita cuma ngontrol aja di sini. Hanya di sini insya Allah itu akan kita kembangkan di wilayah ini. Jadi selain pola tanamnya, kita juga tentunya mengembangkan benihnya. Nah, benih ini sudah ada, tetapi tempatnya bukan di sini. Jadi untuk inovasi di benihnya itu kita pusatkan di ATP Jatikerto. Di sana kita sudah nanti bisa kita tunjukkan bagaimana kita berinovasi dengan tanaman cabai ya. Contohnya cabai. Cabai ini ada bentuknya macam-macam, seperti yang cabai panjang, pendek, ada yang bulat. Tidak. Kemudian warnanya selain ada yang merah, kuning, kita juga ini yang juga. Cuma memang dari sisi itu ada yang makanan yang untuk konsumsi, untuk dikonsumsi, ada yang untuk hiasan-hiasan semacam. Tapi itu kita kembangkan seperti itu ada di sana. Termasuk tanaman-tanaman lain, durian kita juga sudah menyilangkan antara durian musangking ya. Terus ada durian lokal ya, itu kita silangkan dengan lai itu durian Kalimantan yang kuning itu juga sudah kita kembangkan di Jatikerto sana. Memang di Cangar ini karena ketinggian, di sini ketinggiannya 1600 dan suhu, sehingga tanaman yang bisa bagus ditanam di sini itu hanya tanaman-tanaman sayuran dan bunga-bungaan. Kalau tanaman keras di sini hasilnya kurang baik. Kita juga sudah nyoba jeruk ya. Jeruknya di sini tuh ya bagus kelihatannya, tapi
cirinya itu mungkin karena cuaca ya, akhirnya kulitnya itu tebal. Nah, semacam itu, sehingga lebih bagus di Jatikerto. Yang jelas ini persiapan kami dari Badan Usaha Akademik khususnya di Agroteknopark itu berharap ini bisa menjadi bisa memenuhi persyaratan sebagai PTNBH yang salah satu syaratnya harus menyetor pendapatan dari non UKT itu berkisar antara 30 sampai 40%. Nah, ini insya Allah itu jadi beban kami di badan usaha ya. Jadi selain ATP, di BUA, di Bukes, ya, Badan Kesehatan Rumah Sakit semuanya itu total kita harus mendapatkan keuntungan sekitar 35% dari pendapatan. Nah, itu yang kita kejar. Oleh karena itu ada kesinambungan dari pengelolaan yang ada di sini itu kita harapkan sebenarnya, dan sinergi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di bawah BUA aja kita bersinergi dengan UBTEK ini di bidang IT. Nah, kita juga berharap nanti kerjasama dengan Buna ini mengelola banyak kantin, banyak hotel. Ini bisa juga bekerja sama dengan kita. Ini sayur mayur kita ini yang membeli kan dari hotel-hotel. Nah, masa kita punya hotel sendiri semacam itulah. Jadi ada sinergi. Saya yakin kalau bersinergi bukan hanya di badan usaha, bahkan di fakultas. Fakultas itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa bersinergi dengan kita, yang itu bisa menaikkan income generate kita. Itu yang kita harapkan seperti itu. Profesor Nufil Hanani AR berharap ATP tidak hanya memproduksi dan menjual hasil panennya saja, namun juga dapat memproduksi dan menjual hasil inovasi pertanian berbasis teknologi. Putri Astiti dan Pugu Subekti melaporkan untuk UB TV.